Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 30. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, "Bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya." Sejak merebak dan hebohnya kasus Ahok yang berkaitan erat dengan Pilkada DKI, maka istilah penistaan agama di Indonesia kemudian menjadi suatu istilah yang sangat akrab di telinga kita. Bahkan belakangan ini pada lingkup dunia maya yang nyaris tanpa batas, istilah tersebut sudah menjadi istilah yang sangat populer dan dengan gampangnya disematkan atas diri seseorang. Sedikit-sedikit penistaan agama, sedikit-sedikit penistaan agama. Dan hal ini semakin masif dengan keberadaan UU ITE. Di zaman media sosial, keberadaan UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, pada praktiknya justru sering dipakai untuk mendakwa seseorang sebagai penista agama karena dianggap telah melanggar pasal 28 UU ITE, khususnya ayat 2. Padahal sejatinya KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang penodaan agama sebagaimana tercantum dalam bab 5 tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, khususnya pasal 156A yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat Kristus, berbicara tentang penistaan agama membuat saya teringat kepada suatu kisah di dalam kitab Hakim-Hakim, yaitu kisah tentang Gideon bin Yoas yang nyaris dihukum mati oleh massa karena melakukan suatu hal yang pada masa kini di Indonesia dapat dikategorikan sebagai penistaan agama. Siapakah Gideon bin Yoas? Menurut pengakuannya, ia adalah yang paling muda di antara kaum keluarganya, dan kaumnya pun adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, yaitu salah satu di antara suku-suku Israel yang boleh dikatakan tidak atau kurang menonjol. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan mengutus dirinya menjadi pemimpin atas orang Israel untuk menyelamatkan mereka dari cengkraman orang Midian, maka Gideon bin Yoas kemudian memohon kasih karunia dengan meminta tanda peneguhan dari Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 14 sampai 18. Perlu diketahui bahwa pada masa itu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka dihukum selama 7 tahun di bawah kekuasaan tangan orang Midian. Dan begitu takutnya kepada orang Midian, maka mereka membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, maka orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur maju mendatangi mereka dan berkemah di daerah mereka, lalu memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternak dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 6.
Sahabat-sahabat Kristus, ketika orang Israel berseru meminta tolong kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan lalu memberi jawaban dengan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 7 sampai 10. Jadi jelas bahwa segala penderitaan orang Israel selama 7 tahun di bawah cengkraman orang Midian semata-mata karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan yang sudah mengingatkan supaya tidak sujud menyembah Allah lain selain Tuhan, termasuk tidak sujud menyembah Allah orang Amori. Itulah sebabnya tugas pertama dari Tuhan kepada Gideon bin Yoas sebagai pemimpin orang Israel adalah meruntuhkan mezbah Baal kepunyaan ayahnya dan menebang tiang berhala yang ada di dekatnya, dan kemudian mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang sudah ia tebang. Hal ini boleh dikatakan sebagai simbol bahwa pertobatan harus dimulai dari diri sendiri dan seluruh keluarga sebelum dilanjutkan dengan menuntun orang lain kepada pertobatan. Alkitab mencatat, kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 27. Sahabat-sahabat Kristus, Gideon bin Yoas taat kepada firman Tuhan. Dan ia melakukan persis seperti yang difirmankan Tuhan. Meskipun sejatinya hatinya diliputi dengan rasa takut. Rasa takut itu sangat wajar, mengingat adanya bahaya yang mengancam jiwa sebagaimana terjadi pada keesokan harinya. Alkitab mencatat, ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Sesudah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 28 sampai 30. Sahabat-sahabat Kristus, perlu dipahami bahwa bangsa Israel yang selama 40 tahun berjalan di padang gurun gersang sebagai bangsa nomaden, kemudian beralih menjadi bangsa agraris ketika masuk ke tanah Kanaan. Seiring pengenalan terhadap para dewa asli tanah Kanaan membuat mereka terpengaruh, kemudian salah mengira bahwa Tuhan tidak berkuasa atas cuaca dan kesuburan yang erat kaitannya dengan pertanian. Itulah sebabnya kemudian mereka beralih dari Tuhan kepada Baal, Allah asli tanah Kanaan, yang diyakini sebagai Allah yang lebih cocok bagi para petani. Baal artinya tuan, pemilik atau suami, dan merupakan sebutan bagi para dewa asli tanah Kanaan yang mendiami tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, seperti pohon, mata air, batu karang, puncak gunung, dan lain-lain. Bagi orang Kanaan, Baal diyakini sebagai Allah atas cuaca dan kesuburan. Dan Baal yang terpenting adalah Hadad, Allah badai, dengan petir sebagai lambangnya. Tuhan sejatinya adalah tuan, pemilik, atau suami bagi orang Israel yang merupakan umat pilihannya.
Oleh karena itu ketika orang Israel menyembah Baal, maka sejatinya mereka telah melakukan perzinahan rohani dan menodai kudusnya perkawinan bersama Tuhan. Jadi, apa yang dilakukan Gideon bin Yoas harus dilihat sebagai usaha Tuhan menarik kembali umat pilihannya menjadi milik kepunyaannya. Namun ternyata orang-orang yang hendak menghukum mati Gideon bin Yoas karena telah merobohkan mezbah Baal dan menebang tiang berhala yang di dekatnya itu, dipenuhi rasa marah karena menganggapnya sudah melakukan penistaan terhadap Allah yang mereka puja. Rasa marah yang berkaitan dengan penistaan agama memang cenderung brutal, bahkan tidak segan berujung pada penuntutan ganti nyawa. Itulah juga yang dituntut orang-orang dari Gideon bin Yoas ketika mereka dengan beringas berkata kepada Yoas, ayah dari Gideon, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati karena ia telah merobohkan mezbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 30. Tuntutan ganti nyawa yang didorong rasa marah itu kemudian dijawab Yoas dengan bijaksana. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 31. Ya, betul. Sejatinya Allah memang tidak perlu pembelaan dari manusia yang terbatas. Karena Allah yang Maha Kuasa pasti sanggup membela dirinya sendiri. Baik dengan mendatangkan malapetaka dan bencana, sakit penyakit, maupun kematian bagi siapapun yang menista dirinya. Jadi siapakah kita yang hendak membela Allah seakan-akan kita lebih kuat, kita lebih berkuasa dari Allah? Pikirkan hal itu.